Assalamualaikum. Masih bersama Bu Ririn. Kali ini Bu Ririn membuat video tentang materi yang berikutnya di metode numerik. Di sini ada metode Newton-Raphson dan juga interpolasi. Yuk simak videonya. Semoga bermanfaat. Untuk materi kita hari ini adalah metode Newton-Raphson. Nah, jadi metode Newton-Raphson ini anak-anak masih dengan atau termasuk metode tertutup. Nah, metode ini paling sering dipakai dan disukai karena kekonvergensiannya yang paling cepat di antara metode yang lain. Namun di sini juga ada prosedur lelaran pada metode Newton-Raphson. Nah, di sini kita menggunakan rumus. Nah, di sini XR-1 ya sama dengan XR dikurangi dengan FXR per F aksen XR. Jadi kalau diingat, jadi F aksen ini adalah turunan dari Fx ya. Jadi ini turunan. Jadi kalau semisal kita punya Fx nya itu adalah X kuadrat misal, maka turunannya yang biasa kalian lakukan di SMA itu adalah 2x ya, begitu. Nah, ini sama, berarti nanti di sini adalah fx-nya dibagi dengan turunannya. Begitu. Nah, yang merupakan rumus metode Newton-Raphson, kondisi berhenti lelarannya Newton-Raphson adalah bila, perhatikan di sini ada, ini apa sih Bu? Jadi ini adalah epsilon bacanya. Nah, jadi di sini XR plus 1 atau iterasi setelahnya dikurangi dengan iterasi sebelumnya. Jadi kalau semisal di sini adalah kita mau nyari XR plus 1, berarti kita punya X1 dikurangi dengan X0. Semisal seperti ini, dikurangi dengan X0. Ya, jadi setelahnya dikurangi sebelumnya. Kalau kita X2 ya berarti X2 dikurangi X1. Nah, epsilon ini kita menggunakan adalah 0,000001234566. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang kita cari adalah yang kurang dari angka ini. Nah, atau bila menggunakan relatif hampiran. Nah, tapi kita gunakan yang atas saja, anak-anak. Jadi dengan epsilon dan delta adalah toleransi Galet yang diinginkan. Langsung saja. Nah, kriteria kekonvergensian metode numerik Newton-Raphson, bentuk umumnya prosedur lelaran metode terbuka. Kita punya XR plus 1 sama dengan GXR. Karena metode Newton-Raphson termasuk metode terbuka, maka dalam hal ini kalau kita nyari GX, ini maksud saya metode tertutup ya. Tertutup ya. Nah, sama dengan X min Fx per turunannya. Dengan mengingat syarat perlu agar lelaran konvergensinya adalah G aksen mutlak kurang dari 1. Nah, agak rumit Bu, saya bingung Bu dengan rumusnya. Nah, nanti kita langsung ke contoh soal aja langsung ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini saya punya contoh, malah ini nggak ribet, ini yang disukai. Kalau kemarin kalian kan banyak sampai iterasi 12, iterasi 20. Nah, di sini lebih enak. Contoh misalkan yang kita cari adalah fx-nya 3x kuadrat 2x plus 10. Nah, biar nggak bingung, kalau kita punya fx-nya ini, maka turunannya berapa nak? F aksen x-nya berarti kita punya berapa? Ini 2 kali 3 berarti kita punya 6x. Nah, ini tintanya pulpen saya kok nggak seberapa itu ya. 6x ya, kelihatan ya. 6x dikurangi dengan 2. Nah, seperti yang rumus di awal, berarti kita punya fx dan kita punya, sebentar saya taruh sini sih, 6x. Oh, lebih enak di sini ya. Berarti kita punya f aksen x nya sama dengan ini. Oke,
kita cari X1 nya. X1 di sini kita punya, di sini adalah fx nya, di sini adalah turunannya. Nah kemudian karena rumusnya kita punya x nya diketahui di sini adalah 20, ini x0 per fx dibagi f aksen x. Nah kemudian kita substitusikan, dengan x nya kita ganti dengan 20. Nah kita substitusikan satu-satu ya. Nah ketemulah 20 dikurangi 1170 dibagi 118, sehingga didapatkan ini, kemudian dikurangi akan menjadi ini adalah x1. Oke, untuk x1 untuk kita bawa ke x2, karena yang di sini diminta adalah sampai dengan taksiran 2. Kalau diminta sampai taksiran 3 berarti kita menghitung sampai x3. Kalau taksiran 4 berarti kita menghitung sampai x4. Dengan cara yang sama, tapi x nya kita ganti x1, ini tadi x0, ini x1. Jika nanti kita cari x3 berarti x2, begitu ya. Dengan cara yang sama didapatkan seperti ini, gampang. Untuk metode iterasi kita sebenarnya nggak perlu Excel di sini. Bisa ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini saya rasa biar nggak bingung tidak saya jelaskan. Nah, itu mungkin untuk metode Newton-Raphson. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi berikutnya, adalah bagaimana sih kita bisa meramal. Kok meramal Bu? Ya, jadi di sini nanti kita belajar namanya interpolasi. Interpolasi nanti kita bisa meramal ya. Kita misalkan ada jumlah penduduk Indonesia di tahun 1990, saya punya datanya. Kemudian di tahun 1991 saya punya datanya. Kemudian saya mau memprediksi tahun 1992. Nah itu bisa. Atau semisal saya punya 1991 datanya Bu, saya punya 92 tapi saya nggak punya datanya 91, apakah saya bisa memprediksi? Bisa. Jadi itu semuanya kita menggunakan interpolasi ya, interpolasi kita bisa menebak. Dan juga kita bisa, hebatnya di sini, semisal kita mau ngerjakan len, ya saya punya len 3,2, saya punya len 3,4, saya pengen nyari len 3,3. Nah itu bisa. Ini hebatnya metode numerik tanpa kita menggunakan kalkulator misalkan, atau tanpa kita dengan data yang sudah diketahui saja kita bisa menebak. Bu, saya punya logaritma ini, logaritma berapa ditambah apa dengan berapa, tapi saya juga pengen menebak logaritma, itu juga bisa. Nah nanti lebih jelasnya di contoh soal ya. Ini hebatnya di interpolasi. Nah interpolasi juga itu ada 3. Ada interpolasi linier, ada interpolasi kuadratik, ada interpolasi polinomial. Nah ini yang membedakan adalah nanti diketahui berapa titik, kayak tadi yang Burin sampaikan. Oh jumlah penduduk 1990 dengan 1992, mau kita cari 1991, berarti kita punya 2 titik. Nah kalau 2 titik itu bisa kita pakai interpolasi linier. Nah contohnya ini. Interpolasi linier di sini adalah interpolasi 2 buah titik dengan sebuah garis lurus. Nah nanti saya ada gambarnya. Misalkan 2 buah titik itu A dan B, ini saya itu kurang ya, A dan B, maka polinom yang menginterpolasi kedua titik tersebut adalah dengan persamaan garis lurus P2x A1 ditambah A2x. Nah seperti ini. Jadi 2 titik tadi kita punya P1 dan juga P2 ya, kita punya P1 dan P2, sehingga di titik P1 ini sendiri kita punya X1 dan X2. Nah di titik P2 kita juga punya X2 dan Y2. Nah nanti yang kita cari ini adalah Q nya X, Y. Nah karena yang kita cari nanti adalah X nya dan Y nya, perhatikan di sini sama seperti kita di pelajaran sebelumnya di SMA juga. Jadi di sini Y, perhatikan yang warna hijau ini di rumus Y-nya sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 min X1 dikalikan X min X1
ditambah dengan Y1. Nah, ini ada contoh soal Bu Ririn punya. Berapa perkiraan jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 berdasarkan data berikut. Nah, di sini diketahui pada tahun 1960 jumlah penduduknya itu 179,3 juta. Kemudian di tahun 1970 jumlah penduduknya 203,2. Nah, yang dicari adalah di sini 1968. Nah, kalau saya punya garis bilangan gitu, di sini ada 1960, di sini ada 970, perhatikan. Jadi kalau tengah-tengahnya di sini kan, kalau saya lihat di sini kan 1965. Namun yang dicari mendekati ke 1000 ini ya, ini 968. Jadi lebih dekat ke 70. Nah, dengan cara yang sama kita tulis dulu apa yang diketahui. Mohon maaf, ini X1 X2 nya Bu Ririn seperti ini karena memang di PPT agak susah untuk membuat X1. Harusnya kan seperti ini ya, X1 begini ya. Nah, X nya kita tulis, X nya yang ditanya di sini adalah tahun 1968. Ini kita sudah tulis. Kemudian ini juga X1 ya, ini kolom X, perhatikan ya. Kemudian ini kolom Y. Jadi kita substitusikan, ini X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Nah, tinggal substitusikan ke rumus yang tadi, sehingga pada hitungannya kita substitusikan saja Y2 nya berapa, Y1 nya berapa, kemudian X nya tadi, dan di sini didapatkan 198,4 ya. Nah, ini hampir mendekati 203 karena memang tahun itu adalah tahun mendekati di tahun 1970 ya. Ini adalah jawaban yang kita terima. Nah, itu ya. Itu kalau 2 titik kita bisa pakai. Baik. Selanjutnya contoh yang kedua. Jadi selama ini kalau kita punya len kan biasanya kita nyari di kalkulator ya. Nah, jadi ini Bu Ririn punya contoh jika diketahui lennya adalah 9 dengan angkanya adalah 2,1972. Kemudian Bu Ririn punya len 9,5. Di sini adalah 2,2513. Nah, coba ini yang dicari adalah len 9,2. Nah, dengan cara yang sama dengan contoh yang awal tadi, kita tinggal substitusikan aja karena ini adalah X, yang diketahui adalah X, ini X ya. Kita substitusikan aja yang diketahui dengan rumus yang biru tadi sehingga didapatkan, nanti dicoba ya nak ya di rumah. Nah, didapatkan len 9,2 ketemu 2,21884. Silahkan coba kalian cek di kalkulator apakah angkanya juga sekian ya. Nah, coba saya kasih nanti kalian coba, ini juga bisa kalian nyari len 9,3 dan len 9,4. Dicoba ya di rumah ya. Itu. Terima kasih.